Hai semuanya, kembali lagi di dapur Mamali. Kali ini saya mau membuat garlic bread ala Korea yang lagi viral. Ini pertama kalinya saya membuat roti panggang. Saya penasaran bagaimana rasanya. Kalau dibeli harganya mahal, kisaran 20-55 ribu. Kalau bikin sendiri bahannya lebih murah. 1/4 kilo tepung terigu teman-teman sudah bisa dapat 6 potong seperti ini. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya garlic bread ini, apa-apa saja bahan yang digunakan dan bagaimana cara membuatnya, mari disimak sampai selesai. Bahannya terdiri dari 3 bagian. Kita mulai dengan bahan pertama, membuat roti. Bahan yang digunakan adalah 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan tepung cakra. 40 gram mentega atau margarin. Saya menggunakan Blue Band. 40 gram gula pasir. 1 butir telur ayam. 100 ml air hangat. 1/4 sendok teh garam. 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok teh ragi instan atau vermipan. Kita larutkan terlebih dahulu ke dalam 100 ml air hangat, 1 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok makan susu bubuk. Aduk rata dan sisihkan. Sediakan wadah, masukkan 1 butir telur, 40 gram gula pasir atau 5 sendok makan. Kocok menggunakan whisker selama 1 menit, bisa juga menggunakan mixer. Masukkan semua bahannya, kemudian mixer hingga kalis. Setelah warnanya putih seperti ini, masukkan 40 gram mentega atau sekitar 3 sendok makan. Kemudian kocok sebentar. Lalu masukkan 250 gram terigu atau 25 sendok makan. Masukkan sebagian dulu, kemudian aduk. Lalu masukkan sisanya. Masukkan juga 100 ml larutan susu, ragi, dan garam. Kemudian aduk. Lalu uleni adonan ini dengan menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih hingga kalis. Tutup dengan menggunakan kain serbet bersih. Diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam didiamkan, kempeskan adonannya. Kemudian uleni selama 3 menit hingga kalis seperti ini, tidak mudah sobek. Kemudian timbang seberat 8 gram. Satu adonan ini menghasilkan 6 buah roti. Setelah semuanya ditimbang, kita pulun rotinya. Caranya seperti ini, pipihkan terlebih dahulu kedua sisinya, kemudian lipat, lalu pulun seperti ini. Tujuannya dipipihkan seperti ini terlebih dahulu, supaya permukaan rotinya tidak berkerut, licin, dan lebih mudah saat dipulun. Setelah semuanya dipulung, tata ke loyang oven yang sudah diolesi mentega, bisa juga dialasi kertas roti. Kemudian diamkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, panggang rotinya di suhu 180 derajat
selama 25-30 menit, tergantung oven yang digunakan. Nah, ini dia hasilnya setelah dipanggang. Permukaannya tidak berkerut. Dinginkan rotinya sebelum dipotong. Kita siapkan bahan 2 dan 3. Berikut bahan yang digunakan untuk membuat cream cheese. 1 kotak susu cair ukuran 250 ml, 80 gram keju cheddar, bisa juga menggunakan quick melt. Jika teman-teman menggunakan keju cheddar ukuran 165 gram, teman-teman bagi 2 seperti ini. Dan 2 sendok makan tepung maizena. Semua bahannya kita satukan ke dalam panci sebelum apinya dinyalakan. Parut kejunya terlebih dahulu supaya kejunya mudah larut. Masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Dan 1 kotak susu putih ukuran 250 ml. Kemudian aduk hingga merata, tidak ada keju yang menggumpal. Setelah semuanya tercampur rata, nyalakan api, masak sebentar saja sampai mengental. Nah, cream cheese-nya sudah mengental, jangan juga terlalu lama dimasak, bisa gosong. Kemudian matikan api, dinginkan, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga jika ada, atau gunakan plastik es. Kita lanjut ke bahan ketiga, membuat saus bawang. Bahan yang digunakan adalah 100 ml mentega cair, 2 sendok makan madu, 1 butir telur, 1 saset susu kental manis, 3 siung bawang putih yang dicincang halus, bisa juga diparut, dan 2 sendok makan daun sup yang sudah dikeringkan pengganti parsley. Teman-teman cuci bersih dahulu daunnya, kemudian jemur hingga kering, lalu iris-iris tipis seperti ini. Kita siapkan wadah, campur semua bahannya, masukkan 1 butir telur, kemudian kocok hingga berbusa. Lalu masukkan 100 ml mentega yang sudah dicairkan, 2 sendok makan madu, dan 1 saset susu kental manis putih. Aduk sebentar hingga merata. Kemudian masukkan daun sup yang sudah dikeringkan dan bawang putih yang sudah dicincang halus, bisa juga diparut. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Siapkan juga kuas untuk mengoles di roti. Sekarang kita belah 6 roti yang sudah dingin. Ini pertama kalinya saya membuat roti panggang, jadi hasilnya kurang lembut, kurang empuk seperti aslinya. Mungkin ada yang kurang pas saat mengadon tadi, sehingga teksturnya kurang lembut. Tapi soal rasanya dijamin sudah pas. Kemudian masukkan cream cheese ke semua bagian sela-selanya. Pastikan tangan sudah dicuci bersih karena ini akan membuat tangan berlepotan, atau menggunakan sarung tangan. Lalu olesi saus bawang ke semua bagian sela-selanya. Semakin banyak semakin enak, karena inilah kunci garlic bread jadi enak dan punya ciri khas tersendiri. Kalau resep aslinya direndam di dalam saus bawang, cuma untuk menghemat saya oles seperti ini. Setelah semuanya diolesi, panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit. Jika menggunakan oven tangkring, letakkan di bagian bawah. Kemudian setelah 15 menit, matikan apinya dan diamkan di dalam oven selama 5 menit supaya hasilnya lebih garing dan
warnanya menjadi kecoklatan. Nah, ini dia Korean garlic bread yang lagi viral. Tekstur rotinya belum lembut seperti aslinya. Ini pertama kali saya membuat roti panggang, tapi soal rasanya dijamin sangat mantul. Setelah mencoba, menurut saya yang membuat garlic bread ini menjadi spesial, pertama saus bawangnya. Jadi perlu menggunakan madu supaya rasanya lebih khas. Kedua, cream cheese-nya, dan terakhir rotinya. Walaupun menggunakan roti biasa, asal resep cream cheese dan saus bawangnya tepat, maka teman-teman sudah bisa menikmati garlic bread ala Korea. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bunyikan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mama Li. Terima kasih.